Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Abu Shalihin Nazmuddin dan yang terhormat Sekretaris Majelis Ilmu Ahliyah yakni Ahmad Ajiji dan bendahara kami Alimullah, dan tak tinggalan pula tim media yang selalu membersamai pengajian rutin setiap Selasa malam Rabu, dan yang terhormat seluruh jamaah Majelis Ilmu Al-Khairiyah. Saya selaku pembawa acara malam hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemamaran materi, yang ketiga penutup, yang keempat sesi foto bersama. Baik, acara selanjutnya kita mulai membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Shalihin Nazmuddin. Kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatadahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya maqalidur umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fatan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah Majelis Ilmu Al-Khairiyah, wabil khusus Ketua Majelis Ilmu Kang Wildan serta jajarannya, wakilnya Kang Azizi. Semoga beliau dalam kesehariannya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati pula hadir di tengah-tengah kita Cak Latif. Cak Latif. Cak Lontong. Saya enaknya manggilnya Cak Latif soalnya. Di Alhira sekretaris ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau bisa eksis dan bermanfaat di Al-Khairiyah ini. Amin. Dan yang saya hormati pula ya, berkat beliau seluruh acara, rangkaian acara bisa terekspos ya, dan yang baik bisa menjadi lebih baik lagi, lebih menyebar lagi manfaatnya berkat beliau ya, yaitu Pak Ridwan Setiono, Pak Ridwan Sugiono. Yono Ijo. Ridwan aja Pak ya. Mudah-mudahan Pak Ridwan juga dalam kesehariannya selalu dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia juga tetap eksis ya dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan melalui tangan-tangan beliau, melalui lensa-lensa beliau ya. Amin. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita
memanjatkan atau membaca Fatihah, yang tujuan Fatihah ini kita hadiahkan kepada para leluhur kita, orang tua kita, bapak kakek kita, guru-guru kita yang sudah meninggal, diantaranya wabil khusus kepada pendiri Al-Khairiyah Brigjen Kiai Haji Sampun, dan juga para orang-orang yang sudah berjasa di Al-Khairiyah. Mudah-mudahan barokah Fatihah ini yang kita baca, seluruh arwah-arwah yang sudah mendahului kita, Allah tempatkan derajatnya yang paling tinggi di sisinya, dan diampuni segala dosanya, dan dilapangkan kuburnya ya. Dan mari kita tawasul juga, mudah-mudahan barokah Fatihah ini ya, kita niatkan untuk supaya kita bisa istiqomah menghadiri majlis-majlis kebaikan, dan juga selalu Allah memberikan hidayah kepada kita semua melalui Fatihah, pembacaan Fatihah ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa limanil kiram wa sudul hadir jami'an minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifil mulisin wa jamil mujahidin fisabilillahi rabbil alamin wa ila arwahi jamil malaikatil muqarrabin usunil hadratul sayyidina al-muhajir rahman bisa hadratul sadal tamal faqih muqaddam Muhammad ali bala wa hadrat sahib ratib al-habib Umar bin Darman at-Tawsil hadrat sahib ratib al-habibatullah bin al-haddad wa usulim wa furim wa tawfiq kalim majmain wa ila jami sadati ali bala radhiyallahu wa usunil hadrat jamil kiram usul hadratul sultan al-ya syekh qadir jilani wa siti sufi syekh qasim junaid al-fatih al-baghdadi wa imat arba'at radhiyallahu ma'adallah min barakat masarman wa bidin wal akhirah wa usunil hadratul arwah jamil kiram usul hadrat awliya tis'a fi tadajawuz usul hadratul sultan sarfi tadajawuz hadrat sulaiman hadrat sanawi banten wa usul mawfur wa dawul kulli jamil hadrat arwah sahibul mantiq usul hadratul waliullah Muhammad Shalih kudu santri usul hadratul usul hadratul Sumaila jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyaril ladhi wa magharibi fi bari yamina ila shimali wa sunna hadrati abaina wa ummahatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amadina wa khulina wa khulatina wa nusuna hadratul abina jadina wa nusuna hadratul arwah sabiru wa sunna hadratul Al-Syahid Abdurrahman Al-Masyur Hadratul Habib Madullah Mursadur Hadratul Habib Mahdi Muzarad Hadratul Habib Bukbanu Mursadur Hadratul Al-Habib Hasanul Mursadur Hadratul Habib Salim Mursadur Hadratul Al-Habib Al-Habib Nabi Sayyidina Hadratul Habib Abdullah bin Madi Sayyidina Hadratul Habib Abdurrahman Hadratul Habib Jarman terus wa usulim mafran wa dalil kulam Hadratul Hadratul Muasihati Al-Khairiyah Kiai Haji Samun bin Kiai Alwian wa sunnah arwah man hadar pada majlis amdallahu yuli darajatil jannah wa yanfa'una bi asrari man wari ma'lum bid din wa dunya wal akhirah wa la yada Allah yunawwir qulubana wa qalbana wa ludatuka wal afawal bina wal maut ladin al-islam ila mina wal amtiyad bi jai walidana jami'atan likulli ya salih wa ziyada wa mahabbah bi sarabil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang insya Allah dimuliakan ini Allah masih berikan banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat iman Islam, sehingga kita masih tetap bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi pahala bagi kita semua ya, dan mudah-mudahan
barokahnya kita di tempat ini, Allah mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar ya mengingatkan saja, ya, khususnya untuk pribadi saya sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah ya. Jadi kita hidup di dunia ini, hidup di dunia ini, yang namanya hidup di dunia ini tidak sepi ya, tidak sepi daripada apa, omongan orang ya. Pasti ada aja omongan orang, entah itu bagus, pasti ada omongan orang, apalagi buruknya ya. Makanya kalau sudah tahu begitu, ya sudah, nggak usah ambil pusing. Yang penting kita jalan melangkah itu dalam kebaikan, dan yang penting itu sesuai syariat atau jalan syariat yang diridhoi Allah. Kalau orang lain mah terserah orang lain mah ya. Maksudnya jangan karena kita mendapatkan omongan guncangan dari orang, sudah kita menjadi, istilahnya kalau kita sedang melakukan sesuatu apa menjadi berhentilah, sudah nggak sampai ya. Kalau kita berkaca dengan, atau kalau kita melihat orang-orang dahulu ya, seperti kisahnya siapa itu? Kisahnya Luqman Hakim ya. Sayyidina Luqman Hakim kepada anaknya itu ya. Katanya, nah, istilahnya hidup di dunia ini pasti saja, tidak apa pasti, apa sih, ada saja orang yang menggunjing atau ngomong, atau istilahnya apa ya, tidak selamat daripada omongan orang ya. Kalau mau tidak percaya, mari kita buktikan. Dengan akhirnya apa, Luqman Hakim dan anaknya ya berjalan. Jalannya itu bersama apa, bahasa sini keledai atau kuda ya. Pertama, Sayyidina Luqman Hakim jalan, terus anaknya yang suruh naik. Jadi bapaknya itu Sayyidina Luqman Hakim jalan, anaknya suruh naik jalan, melewati orang-orang. Terus akhirnya melewati seseorang, ada yang ngomong, dasar orang tua, anak apa sih? Dasar anak kurang ajar katanya. Ini nggak punya adab. Bapaknya yang suruh nuntun, kurang ajar tuh anak, nggak punya adab katanya. Akhirnya ganti, bapaknya yang naik, anak Luqman Hakim yang naik, anak yang suruh nuntun. Jalan lagi, tek. Ada lagi yang ngomong, katanya, itu bapak gimana nggak punya kasihan tak, anak yang suruh nuntun katanya. Anak yang suruh nuntun, bapaknya enak-enakan di atas naik keledai. Lah akhirnya gimana? Naik semuanya, bapak sama anak satu keledai itu. Setelah dia ngomong gitu, akhirnya jalan lagi, tunggu berdua. Ada yang ngomong lagi, bapak sama anak nggak punya belas kasihan, istilahnya bodoh atau gimana, masa keledai kecil itu pangin orang berdua. Nah ya itu, pokoknya apapun yang dilakukan, baik itu jelek atau buruk di mata orang, ya itu pasti ada, istilahnya ada saja yang ngomong ya. Jadi itu mah ya sudah, dianggap angin lalu saja. Yang penting perbuatan kita tidak merugikan orang tersebut. Intinya gitu ya. Jadi selagi kita dalam koridor syariat, dalam koridor kebenaran,
Tak ada yang ngomong ya wajar-wajar saja, monggo silahkan ya, silahkan ya gitu. Pokoknya kan intinya gitu. Ketika hidup di dunia ini kita melakukan sesuatu, intinya dua saja. Yang senang, yang ngomong baik muji, yang tidak senang ya mencela. Itu saja, dua saja, ya kan? Mencela atau muji, tergantung orangnya nanti. Ya, tergantung orangnya. Pokoknya intinya yang penting kitanya, ya. Yang penting kitanya. Ketika ada yang ngomong dalam istilahnya, anggap saja itu. Kalau emang itu omongnya membangun atau mengingatkan, alhamdulillah. Ya kan, kita diingatkan. Kalau kita ada yang ngomong misalnya ada yang menyakitkan, misalnya kita di omong-omong tidak baik, ya sudah. Dalam rangka apa? Mudah-mudahan Allah menghapus dosa kita yang diomong gitu saja, ya kan? Kayak gitu. Intinya gitu. Soalnya apa? Yang penting kita hidup di dunia ini, kalaupun intinya kita tidak bisa manfaat, jangan sampai kita bikin bidarat pada orang lain. Soalnya yaitu siapa? Soalnya apa? Yang dikatakan muslim itu apa? Al muslim dalam Sahih Bukhari itu, dalam kitab Sahih Bukhari itu apa? Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Siapa itu muslim? Muslim itu yaitu orang yang bisa menjamin, menjaga muslim yang lainnya, orang yang lainnya itu selamat daripada lisannya dan tangannya, juga perilakunya. Jadi kalau kita hidupnya masih masih belum bisa menjaga tangan kita, lisan kita kepada muslim yang lain, perlu dipertanyakan kemusliman kita, kan gitu. Uang arane berbahaya, yaitu ada kalanya tidak senang itu karena apa? Ya, penyakit hati seperti hasud. Itu yang repot, hasud itu. Ya, repot. Makanya ya sudah. Cara melawan hasud gimana? Cara melawan hasud, orang-orang hasud. Guru-guru saya pernah sering bilang, kalau ada yang hasud, kira-kira hasud, sudah. Yang penting kita tingkatkan dua saja, tingkatkan ilmu, tingkatkan amal. Itu nanti pegel-pegel dewek itu orang yang hasud. Ya, pegel dewek. Kita tingkatkan ilmu. Misalnya Kang Wildan seregep di masjid, seregep menghadiri pengajian. Kang Wildan pun ada yang hasud. Kang Wildan itu orangnya semakin disergepi lagi, terus nyakin pegel. Kita tingkatkan ilmu apa yang kira-kira orang-orang belum bisa. Kita pelajari apa. Akhirnya apa? Semakin lama kita semakin manfaat kepada orang lain melalui ilmu kita, nasihat kita, kan gitu. Itu orang-orang yang hasud semakin pegel. Ya. Tingkatkan apa lagi? Tingkatkan setelah ilmu apa? Tingkatkan amal. Tingkatkan amal kita kepada Allah. Ya. Itu secara ukhrawi, secara dunianya tingkatkan lagi kita. Apa? Pekerjaan kita. Ya. Bisnis kita, misalnya rezeki kita, tingkatkan. Misalnya Kang Latif mau nek duwe mobil bak akeh sing ngasudi, wis weruh kan hasil awas kesuk kita tak tuku mobil Pajero pisan. Udah panas jambe jero pisan sing anu. Ya. Esuk tunggone sing ngasih kan sekalian Pak panas. Wong Kang Latif tuku mobil bak pada hasut panas pegel. Iki tuku Pajero pisan mati kepanasan bakal. Sing hasut konon maksudnya nglawan aja dilawan. Tingkatkan amal, tingkatkan ilmu. Insya Allah nanti. Insya Allah mudah-mudahan ya ujung-ujungnya diberi hidayah. Enggak hasut, enggak sirik lagi, ya enggak iri lagi. Ya itu intinya itu. Jadi ya kita berusaha menjadi muslim yang benar-benar muslim sejati, yaitu apa? Kita jaga lisan kita,
anggota tubuh kita, tangan, indera kita, panca kita, tangan kita, kaki kita. Jaga dari apa? Jaga daripada menyakiti orang lain, muslim yang lain. Mau dengan apapun bentuknya lah. Ya, jangan sampai kita itu menyakiti orang lain. Syukur-syukurlah kita manfaat, ya. Syukur-syukur manfaat. Soalnya buat orang lain. Orang kalau sudah manfaat buat orang lain, insya Allah nanti Allah juga akan menolong kita. Dalam hadis arba'in itu apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi. Pertolongan Allah itu ya kepada seseorang itu apa? Ketika orang tersebut itu mau menolong orang lain. Ya kan? Pertolongan Allah itu berada pada apa? Seseorang yang mau menolong orang lain. Ya itu. Syukur-syukur kan kita bisa menolong. Kalau nggak bisa nolong, ya jangan apa? Jangan ketuk misalnya. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tetap berada dalam kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, mari kita mulai kajiannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya man maqalidul umri kulli biyadi wa ilahi yarji'u amru kullu ya fatta ya alim iftalina fatan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini masih sekitar Asmaul Husna ya yang kemarin. Jadi torekoh untuk mengenal Allah itu salah satunya kita harus mengenal nama-nama Allah atau yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Ada berapa? 99 yang masyhur sebenarnya banyak, bukan terlingkup cuma dari 99 saja. Nama Allah itu banyak, tapi yang masyhur dalam hadis yang ini ada 99 ya. Terus kita kaji. Kemarin sudah sampai Ar-Rahman, terus Ar-Rahim, sekarang Al-Malik. Nah, Al-Malik ini artinya apa? Al-Malik ini yang memiliki kerajaan, maharaja, yang merajai, yang merintah. Ya. Tapi dalam kitab Syarah Asmaul Husna karya Imam Ghazali di sini ada sebuah keterangan apa? Alladzi yastaqna fi dzatihi wa sifatihi an kulli maujud. Yaitu apa? Al-Malik itu apa? Yaitu yang tidak butuh, ya. Jadi zatnya itu tidak butuh. Zatnya Allah tidak butuh. Ataupun sifatnya Allah tidak butuh kepada yang maujud, yang ada. Jadi Allah itu tidak butuh apa-apa, baik zatnya atau sifatnya. Beda dengan makhluk. Ya kan? Zatnya makhluk butuh apa? Kita menempat ini butuh ruang. Ya. Zatnya atau sifatnya banyaklah. Kalau Allah tidak membutuhkan, tapi wa yahtaju ilaihi kullu maujud, tapi semua yang ada di makhluk ini membutuhkan Allah. Makanya yang namanya raja, maharaja, benar-benar raja yang tidak membutuhkan siapa-siapa itu Allah. Ya. Itu Allah. Jadi seorang makhluk, seorang hamba itu layak tasawwur ayakuna malikan mutlakon. Ya. Seorang hamba, seseorang manusia itu tidak tergambar, tidak mungkin menjadi raja secara mutlak. Ini gimana wong kita raja? Yang namanya raja itu tidak butuh
Apalah kita adanya saja itu masih membutuhkan Allah. Misalnya ya zaman dahulu yang mengaku raja-raja kan, ya, yang mengaku raja. Semua raja-raja, bahkan raja-raja yang menguasai Masyriq Maghrib itu semua sirna membutuhkan Allah. Kenapa? Fa'inahu la yastakni an kulli syai'in. Fa'inahu abadan fakiron. Karena sebenarnya apa? Makhluk itu pasti membutuhkan holik, walaupun raja. Jadi tidak mungkin itu raja itu yang makhluk itu menjadi raja mutlak. Raja mutlak itu hanya milik Allah. Intinya gitu, ya, mutlak. Jadi bahkan ketika ada seseorang atau raja yang mengaku Allah, mengaku Tuhan, ya kan, langsung dihinakan oleh Allah. Masa Tuhan matinya dengan nyamuk, ya naudzubillah zaman dulu kan. Misalnya yang mengaku nabi, yang mengaku mau Tuhan siapa? Zaman dulu Fir'aun sama Namrud. Raja Namrud itu karena merasa mempunyai kekuasaan yang luas sampai dia mengaku Tuhan. Bahkan ketika ada seseorang yang masih beragama tauhid dipanggil, ketika ditanya siapa Tuhan kamu, Tuhan saya yaitu Tuhan yang bisa menghidupkan dan juga mematikan. Oh, katanya, Tuhan kamu bisa begitu, saya juga bisa, katanya. Kata Raja Namrud. Akhirnya dipanggil itu dua tahanan, dua orang. Yang satu dimatikan, tuh mati. Yang satu dihidupkan, tuh kata saya juga bisa mematikan, juga bisa menghidupkan. Goblok. Ya. Nah, karena sudah saking kelewatannya kan, akhirnya Allah hinakan itu Raja Namrud dengan apa? Raja yang mengaku Tuhan, Allah hinakan dengan apa matinya? Dengannya nyamuk. Akhirnya nyamuk masuk ke kepala, nggak keluar. Yang akhirnya kesakitan itu. Nah, sakitnya itu bisa hilang ketika dipukul. Ketika dipukul sakitnya. Jadi ketika sakit, minta itu prajuritnya, pukul, ceter, kurang keras lagi, ceter, masih sakit. Jadi ketika dipukul enak gitu, pukul lagi, ceter, airnya kurang keras lagi, akhirnya dipukul keras, ceter, akhirnya pecah tengkoraknya, keluar nyamuknya, itulah Allah hinakan, tidak ada apa-apanya. Yang mengaku rajanya raja, nggak ada itu, ya. Dihinakan semua. Terus sekilas ya, Al-Malik yaitu yang maha raja, rajanya raja. Misalnya ada ya makhluk yang mengaku raja, ya itu secara lingkungan itu saja, enggak mutlak. Raja yang mutlak yaitu Allah. Tuh sekilas kita kaji tauhidnya. Terus yang kedua Al-Qudus. Al-Qudus itu apa? Maha suci. Jadi Al-Qudus itu maha suci. Apa keterangan di dalam sarahnya? Ini sarah Imam Ghazali ya. Saya baca. Wa al-munazzah angkuli wasfin yudrikuhu hisun. Yaitu apa? Allah mempunyai nama Al-Qudus yang disucikan dari apa? Al-munazzah angkuli wasfin, disucikan daripada sifat-sifat. Yudrikuhu hisun. Apa? Yang bisa ditemukan dengan panca indra. Au yatasawwarahu khayalun, atau yang bisa dikhayal. Au yasbiqu ilahi wahmun, atau yang bisa diimajinasikan. Jadi Allah itu disucikan daripada
apa? Daripada penemu-penemu panca indera. Misalnya gini. Allah itu misalnya bau enggak ya? Kan bau itu bisa ditemukan dengan panca indera. Allah itu kayak gimana ya wanginya? Jangan sampai ya berpikiran kayak gitu. Allah itu misalnya kan bisa dilihat dengan mata. Gedene kayak apa ya? Gedene kayak apa Allah gitu? Kayak apa gedene ya? Apakah langit bumi? Itu Allah disucikan daripada itu. Ya. Pokoknya setiap kalian kerentak dalam hati, Allah begini, itu pasti Allah tidak begitu. Ya. Atau khoyal, dengan khoyal. Karena biasanya nonton Transformer, Allah ini gagahnya kayak apa ya, gedene apa kayak melebihi robot anu kan, apa Autobot kan, Optimus Prime. Atau sering nonton apalah, Allah ini kayak apa ya, apa ngelabui anu ya, gedene kapal sing anu apa priban, wis apa saktine kuwate, wes pokoknya macam-macam lah. Setiap kalian berimajinasi, berkhayal demikian, Allah pasti tidak begitu, nggak bisa dikhoyal-khoyal. Allah disucikan daripada demikian. Atau intinya Allah disucikan daripada sifat nakes, daripada sifatku kurang. Ya, makanya kalau Allah itu disucikan daripada sesuatu yang mempunyai apa, yang mempunyai nilaiku kurang. Ya, kalau makhluk pasti ada kurangnya kan, nggak ada yang sempurna, pasti ada. Ya, Kang Parti guru agak ganteng ke pasti baik, anu kurangi. Apa kurangi? Misalnya, ya pasti aja lah. Ya, jadi jangan sampai ya kita itu apa, mengimajinasi Allah atau memikir-mikir Allah itu kayak apa. Jangan sampai. Kita diperintah untuk apa? Memikirkan ciptaannya Allah, tapi jangan sampai kita memikirkan Allah. Sudah sering saya katakan kan, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah kalian, pikirlah kalian semua tentang penciptaan Allah. Iya ya, manusia semene kayak kabeh lah sing padhe. Senajan kembar tetap anu beda nih. Iya ya, langit semene ambah nih. Tiang ini kan dikit kayak mengkono. Terus saking Allah, iya ya, semut kemereki kayak mengkainan ki preban ususe jantunge preban kemereki sebenarnya bisa urip bisa anu gitu. Enda apa tekad keyakinan kita ke Allah mantep kan kok. Atau mungkin iya ya itu mangan apa kan, membanganan iki abang orang metu kuning je. Misalnya kan gimana. Nah, tafakkaru fi khalqillah. Angan-angan lah, berpikirlah kalian tentang penciptaan Allah untuk meningkatkan apa? Tauhid keyakinan. Wala tafakkaru fillah, tapi kalian jangan sampai memikirkan Allah. Tidak boleh. Allah dipikir-pikir, nyandak we. Gak bakal nyandak. Jangan sampai kau kira Allah itu istilahnya zatnya pokoknya gak ada yang sama lah. Jangan sampai Allah tuh kayak Allah itu punya tangan gak ya? Allah itu punya kepala gak? Jangan Allah itu apa istilahnya punya, kalau kita kan ada punya atas, punya bawah, kepala itu kan, Allah itu gimana? Kayak gitu. Pokoknya jangan sampai kita berpikir demikian ya. Setiap yang kita pikirkan tentang mengenai Allah, kita khoyal, berimajinasi, pasti wallahu ila huda bidzalik. Apa-apa yang kalian pikirkan itu
demikian. Ya. Terus lagi assalamu al-maliku al-qudusu assalamu. Wih, monggo Pak Ketua DPD. Wih. Masya Allah ini ya. Pak Ketua DPD, ahlan wa sahlan. Berjumpa lagi, bertatap muka lagi di majelis ilmu. Ya. Mudah-mudahan Pak Ketua DPD tetap diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu eksis manfaat ya di al khairiyah. Selanjutnya al-maliku al-qudusu as-salam. Yang apa? Yang memberi, yang maha pemberi keselamatan. Atau kalau di sini apa? Dalam sarahnya allati tusallim zatuhu anil aib wa sifatuhu anin naqs wa af'aluhu anis syarr. Ya. Jadi Allah mempunyai nama As-Salam. Ya. Artinya selamat daripada apa? Zatnya daripada aib, kekurangan. Ya, dan sifatnya daripada nakas lagi kekurangan. Wa afaluhu anisyar, dan pekerjaannya Allah itu selamat daripada bikin keburukan. Nah, tapi katanya dalam keterangannya lain apa? Allah itu mempunyai nama, mempunyai asmaul husna, nama asmaul husna as-salam, yaitu apa? Yang maha pemberi keselamatan lagi intinya gini, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Allah zahirnya buruk, ya, zahirnya buruk, itu pasti di situ ada kebaikan, keselamatan, intinya gitu. Karena kita tidak tahu ya, tidak tahu. Sekilas saja ya. As-salamu al-mu'min, yang maha pemberi apa? Yang maha pemberi keamanan ya, yang maha memberikan keamanan. Ya, wis. Intinya insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, ya, ketika kita benar-benar hati kita sama Allah, sesuatu yang mengkhawatirkan kita, ya, insya Allah itu tidak akan terjadi. Ya, wis, insya Allah kita meyakin bahwa Allah pangeran ya, wis. Orang akan apa ciri Allah, tapi yakin kudu yang maha pemberi keamanan. Ya tetap syariat tetap, tapi tetap intinya lagi kembali ke Allah. Oh, misalnya kita sudah tahu kalau di jalan sana ada banyak ular atau hewan buas. Ya minimal kita apa? Cari cara untuk selamat dari hewan tersebut. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah gitu. Jangan ini pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan. Ya bener. Allah juga apa? Tetap istilahnya bukannya tidak mampu menjadikan apa? Walaupun kita tidak apa-apa, Allah tetap mampu menjadikan sesuatu. Makanya yakin itu harus ada ilmunya, ya. Yakin kudu nganggo ilmu. Lah iki yakin orang nganggo ilmu ya repot. Maksudnya apa? Misalnya, gampang-gampangnya kene. Kang Wildan bawa motor, arep ning Serang, ya. Kang Wildan arep ning Serang. Dideleng ping sini dikoclak-koclak.
Lah wong tinggal semene, jare wis yakin beta ke. Lah ning dalan kebabaran bagane. Maksudnya apa? Lah iku jelas tinggal semit. Yakin, wis yakin bener pangeran. Ya bener. Istilahnya Allah itu kalau Allah mau ya tetap bisa, tapi kan ya itu harus dengan ilmu. Wong wis jelas iki tinggal suwemit kira-kira digawe ning gapura we entek masih ngomong ya yakin. Yakin. Maksudnya kecuali emang di kocak-kocak wih masih wakai gini, tapi ini tekur ya masih anu wah itu wis sesuai juga ya kan kok. Wah ini mau bener-bener tinggal sentrit kan kedeleng. Wis yakin be yakin ya. Lah iya yakinnya bodor kan ini. Ya. Yakin tapi nganggo ilmu. Terus Al-Muhaimin yang maha memelihara. Ya, memelihara makhluk. Jadi tujuannya kita kaji Asmaul Husna ini supaya apa? Kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Kan gitu. Caranya itu dengan mengenal nama-nama Allah. Apa itu Al-Muhaimin yang maha memelihara? Annahu al-qa'im ala khalqihi bi amalihim wa arzaqahum wa arzaqihim wa ajalihim. Katanya apa? Al-Muhaimin di sini al-qa'im ala khalqihi, yang mengatur, yang memelihara makhluknya. Ya, yang memelihara makhluk. Ya, memelihara apa? Bi amalihim, baik itu memelihara daripada perbuatannya, semua itu yang menjaga, yang memelihara Allah. Wa arzakihim, dan rezekinya. Wa ajalihim, dan ajalnya. Maksudnya apa di sini? Semua makhluk hidup yang di sini, ya, ketika itu makhluk itu benar-benar hidup, berarti di situ Allah masih mengatur rizkinya. Ya. Rezekinya. Kemarin saya belum lama nih sowan ke Ciamas ke Kiai Munfasir. Tapi yang belum bisa ditemuin ya. Tapi kalau nggak salah putranya. Saya bertanya, biasanya Kiai Munfasir itu yang sering disampaikan apa katanya? Ya itu katanya, selagi masih ada nyawanya, berarti di situ ada rezeki. Nah, gitu. Maksudnya apa? Kalian ketika masih hidup di dunia ini jangan khawatir tentang rezeki, katanya gitu. Wong sudah diatur ke sama Allah. Tuh. Selagi ane nyawane, rezeki pasti ada. Wong manuk bae berangkat urung-urung apa-apa wis penting berangkat balik belentung wareg kan kono ya. Iki mau durung apa-apa kisuk pripen lalu lamun rabi pripen kita kini aduh lamun rabi aja pripen bahkan itu wis rabi merabi bae insyaallah ya. Rabi bae insyaallah lamun rabi pun rezekinya ditambah aja khawatir sapa wero rabi pun sing nggawe rezeki nyangken banyak makin banyak. Rapi lah amin. Kuliah maju. Jadi arep diubek model apa bae, dikejar model apa bae, lamun durung rezekine mah ora bakal nyampe. Arep ditolak kayak model apa bae ditolak ora lamun rezekine mah tetep nyampe. Itu rezeki, makanya kenapa harus benar-benar dipikirin. Iya gitu. Tapi kalau diusahain namanya menjemput rezeki ya harus. Jangan mentang-mentang rezeki sudah diatur turu bae males-malesan. Lah ya beda urusan itu. Dul. Ya. Maksudnya kita apa? Kita istilahnya ikhtiar
hasil kita pasrahkan kepada Allah. Oh ini mah wis lah rezeki wisan sing ngatur. Lah niku mah be turu ngeramataken iler jenenge. Ya beda tuh. Ning ngono kan ana dalam apa kitab apa hikam itu kan. Ya, ada pangkat kasab, ada pangkat tajrid. Ketika emang Allah itu di pangkat kasab, ya kita harus kasab. Nah, maksudnya kasab itu harus usaha kerja. Kalau ketika Allah sudah mengangkat derajat kita di makom tajrid, kita sudah tidak usaha, rezeki datang sendiri. Ya, kayak kiai-kiai kan, ning wae. Rezekinya tegede wek abop atau udah kiai doang misalnya Pak Ridwan karena manfaatnya kening umat pada sowan Kang Ridwan minta nasihat minta pendapat Pak Ridwan hari gula kopi tegede kali ku makom tajrid kayak gitu istilahnya semuanya udah sesuai kadarnya masih Allah sudah menentukan itu ya. Lihat kemana kembali lagi kan Arab dikejar sampai apapun itu rezeki modelnya Arab dikejar benar-benar dikejar diuber ya Arab bengi kena awan kena bengi lamun urung jataimu urung bakal ya kayak kono ya tapi kan di situ kita harus bijak ya jangan mentang-mentang ya itu tadi rezeki sudah ada yang mengatur itu kata-kata bijak istilahnya ya mengatur tapi kita juga harus bijak lagi dalam memaknai rezeki sudah ada yang ngatur lagi mangan ki kita pengen ngopi kan lamun tak enom ki rezeki itu kopi kin lamun tak delangaken doang urusan kita nih pengen ngopi je bisa ngerasakan kopi minimal kita nyangking tak enom kan konon kan usah baru bisa ngerasakan rezeki ngopi saya sering jadi wong lagi pengen ngopi bege wis nang kopi ne bege kudu di usahane diangkat iku meje wis lah kita menunggu ana sing ngedulang ben sing enak kan kok dia ora bisa ya kudu semua diikhtiari ya ikulah jadi jangan sampai untuk rezeki kita khawatir insya Allah selagi jere Baik Mansur ada nyawa ada rezeki itu kata-kata Abu Munfasir kemarin saya dapat itu ya, bener. Makanya wong arep rabi bae wedi arep rabi wedi bukan orang kaingo. Terima kasih biar di sininya enggak panjang atas pemaparan materi oleh Al-Ustaz Agus Solihin Najmuddin. Semoga kita diberikan syafaat yaumul qiyamah. Baik, acara selanjutnya kami tutup. Sebelum kita tutup, kita membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, saya selaku pembawa acara malam hari ini mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.